Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rinaldi, SPD MSI dengan NUPTK 2940771672130322. Dan saat ini saya mengampu mata kuliah ekonomi kemiskinan. Mata kuliah ekonomi kemiskinan ini merupakan mata kuliah wajib program ilmu ekonomi dengan bobot 3 SKS. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah untuk memenuhi deskripsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Serdos dalam aspek pengajaran. Baik, mata kuliah ini menganalisis konsep, penyebab, indikator, dan dampak kemiskinan, serta mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Mahasiswa akan mempelajari mengukur garis kemiskinan, jebakan kemiskinan atau poverty trap, ketimpangan pendapatan, serta program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mata kuliah ini juga menumbuh sikap kritis, analitis, dan berorientasi pada penyelesaian masalah dalam menghadapi isu-isu pembangunan. Sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan untuk berkontribusi dalam merencanakan pembangunan, penelitian, menyusun kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun metode pembelajaran untuk mata kuliah ini, saya akan melaksanakan melalui kombinasi antara ceramah interaktif, diskusi kelompok, problem based learning atau PBL, project based learning, dan persentase. Di mata kuliah ini ada 10 materi yang harus diselesaikan di 16 pertemuan. Yang pertama, definisi dan konsep kemiskinan, indikator dan pengukuran kemiskinan, teori lingkaran setan kemiskinan, penyebab struktural dan kultural kemiskinan, yang kelima kemiskinan multidimensi, yang keenam ketimpangan pendapatan, 7 urbanisasi dan kemiskinan perkotaan, 8 kemiskinan perdesaan dan sektor pertanian, 9 dampak kemiskinan terhadap pendidikan dan kesehatan, dan 10 kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Adapun tugas dan penilaian di mata kuliah ini, yaitu tugas-tugasnya yang pertama ada tugas rutin, ada critical book review, critical journal review, mini riset, rekayasa ide, dan yang terakhir project, di mana critical journal review, mini riset, rekayasa ide, dan project akan dikombinasikan dan menghasilkan luaran berbentuk artikel dan disubmit ke jurnal nasional terakreditasi. Adapun penilaian mata kuliah ini formatif 1 yang diambil dari absensi mahasiswa itu sebesar 5%, formatif kedua diambil dari nilai UTS yaitu 20%, formatif ketiga diambil dari ujian akhir semester itu 25%, dan formatif 4 diambil dari tugas-tugas yang saya sebutkan sebelumnya yaitu 50%. Demikian deskripsi mata kuliah ekonomi kemiskinan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong bantuannya jawabannya pagi semangat. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Saya coba. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk kalian semua ya. Kita bertemu lagi di semester berikutnya. Saat ini semester ini ya kita membahas tentang ekonomi kemiskinan. Di semester lalu kita sudah membahas tentang ekonomi makro. Ya, ekonomi makro. Oke, berbicara tentang ekonomi makro, ada masalah-masalah ekonomi makro yang biasa sering terjadi. Ya, yang pertama apa itu?
Ya, kemiskinan, lagi pengangguran, ada inflasi gitu ya kan, dan sebagainya, ada indeks pembangunan manusia gitu ya. Nah, ini kita masuk ke ekonomi kemiskinan. Nah, sebelum masuk ke ekonomi kemiskinan, saya harap kalian bisa mengabsen dulu terlebih dahulu. Silakan ya, buka HP-nya, scan barcode-nya, absen ya, absen dulu. Nah, kita masuk ke ekonomi kemiskinan. Lucu ya, mata kuliah ekonomi kemiskinan ya kan. Kenapa penting kita membahas ekonomi kemiskinan gitu ya? Di mana-mana ada ekonomi sumber daya manusia. Ya kan, ekonomi sumber daya alam. Nah, ini ekonomi kemiskinan ya kan. Nah, kenapa penting kita membahas tentang ekonomi kemiskinan? Kira-kira mana Hotman? Karena suatu negara itu tidak Oke, karena kondisi masalah kemiskinan. Nah, untuk kita individu sendiri, kenapa kita belajar kemiskinan gitu? Biar kita nggak miskin gitu ya. Ya, antisipasi, ya antisipasi. Mempelajari ekonomi kemiskinan, kita dapat menghitung ekonomi kemiskinan nantinya. Ya, kita tahu berapa minimal pendapatan yang harus kita peroleh di dalam satu keluarga. Nah, itu penting ekonomi kemiskinan. Materi pertama yaitu konsep dan jenis kemiskinan atau konsep dasar kemiskinan. Oke, yang pertama konsep kemiskinan. Nah, tadi kita sudah sepakat, Bang Hotman tadi menjelaskan itu masalah makro. Ya, kemiskinan itu merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara. Baik itu berkembang maupun negara maju sekalipun. Jadi masalah kemiskinan itu tidak bisa dihapuskan untuk saat ini. Itu masalah dari suatu negara. Jadi kemiskinan itu berkaitan dengan pendapatan yang rendah. Pasti dong. Ya, kalau pendapatannya tinggi, mana mungkin dia miskin ya kan? Nah, mobilnya banyak. Ya kan, rumahnya banyak, mana mungkin dia miskin. Pendapatannya rendah, Saudara. Ya. Yang kedua, keterbatasan akses. Dia mau kuliah, dia mau sekolah tidak bisa, apalagi kuliah gitu ya. Kesehatan, akses kesehatannya juga terhambat. Dia sakit, tidak bisa untuk berobat. Itu tanda-tanda kemiskinan ya. Pekerjaan yang belum layak. Ya, ada perumahan, tidak ada perumahan, atau sewa, masih sewa gitu ya. Dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup ya dengan cara pendidikan salah satunya. Ya, human capital, modal manusia itu yang pertama itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu investasi gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat miskin apa daya gitu ya. Oke, jadi kita lihat dari Badan Pusat Statistik, pengertian kemiskinan itu adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Oke, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Nah, kita lihat di sini kata BPS, penduduk miskin itu apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang dimaksud itu adalah kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kilokalori. Itulah menurut BPS harus memenuhi 2100 kilokalori per kapita per hari di kebutuhan manusia, atau non makanan seperti perumahan gitu ya, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Badan Pusat Statistik. Nah, menurut Amartya Sen, ini ekonom dari India. Ya, dia sangat berperan terkait ekonomi kesenjangan. Menurutnya, kemiskinan itu kegagalan individu dalam memperoleh kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar kehidupan. Ya, kebutuhan dasar ya sama ya, itu menurut Amartya Sen. Nah, jadi untuk pengertian sudah bisa kita pahami bahwa kemiskinan itu ketidakmampuan seseorang memenuhi kehidupan dasarnya, baik itu makanan dan non-makanan. Oke, kita beralih ke pengertian kemiskinan berdasarkan 3 perspektif.
Yang pertama, perspektif ekonomi. Ya, bahwa kemiskinan itu dipandang ya sebagai ketidakmampuan individu dalam rumah tangganya ya untuk memperoleh pendapatan yang cukup. Ini cerita pendapatan, namanya ekonomi ya. Nah, pendapatan seorang itu tidak cukup untuk memenuhi keluarganya, makanan keluarganya. Nah, dilihat dari pendapatan masyarakatnya gitu ya, konsumsi rumah tangganya gitu. Nah, selanjutnya ada perspektif sosial. Perspektif sosial ini kondisi keterbatasan seorang dalam memperoleh hak-hak sosial untuk kehidupan secara layak di masyarakat. Nah, apa nih contohnya? Nah, ayo. Perspektif sosial, dia keterbatasan dalam memenuhi kondisi lingkungannya. Misalnya pendidikan, ya kan? Apa? Contohnya itu ketika seorang anak dari keluarga miskin harus berhenti dalam menempuh pendidikan, Pak. Oke, ya, karena kondisi pendidikan, mereka tidak mampu menjalankan pendidikan karena tidak adanya keuangan yang cukup, gitu ya. Atau pelayanan kesehatan juga mereka tidak memadai, gitu ya, dan seterusnya. Apalagi air bersih bahkan, ya, air bersih tidak ada di masyarakat di situ, ya kan, gitu ya. Kemudian ada perspektif pembangunan, di mana kemiskinan itu dipandang sebagai hambatan terhadap peningkatan kualitas hidup. Nah, ini contohnya seperti apa nih? Perspektif pembangunan. Oke, silakan. Nah, perspektif pembangunan. Ya, terkait tentang pendapatan per kapita, ya, kondisinya. Ya, kemiskinan menunjukkan bahwa masyarakat belum memperoleh manfaat, gitu ya, pembangunan secara menyeluruh. Tidak ada manfaat. Pendidikan mungkin lebih bagus, lebih banyak pendidikan di kota daripada di lokasi desa, gitu ya. Adanya sekolah tapi infrastrukturnya tidak dapat ditempuh dengan baik, ya, jaraknya mungkin terlalu lebar, terlalu tinggi dan sebagainya. Itu ya perspektif pembangunan. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa ada masalah kemiskinan dari berbagai negara. Ini saya contohkan aja patung singa ya, negara Singapura ya. Nah, dan Monas adalah negara berkembang ya. Monas itu di mana? Di Jakarta. Iya, Indonesia kan? Oke. Nah, kita lihat di negara maju dulu. Nah, Singapura tingkat pengangguran. Nah, 2020 sampai 2025. Artinya kalau dia memang banyak penganggurannya, maka juga akan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Ya kan? Ingat, pengaruh pengangguran dan kemiskinan itu adalah pengaruh yang positif. Ya. Nah, sekelas negara Singapura juga mengalami pengangguran. Oke, saya beralih ke Indonesia. Nah, Indonesia, coba kita lihat. Nah, persentase penduduk miskin di September 2024 itu mencapai 8,57%. Memang turun ya kan, tapi masih ada. Nah, itulah PR kita untuk memberantas kemiskinan. Nah, kemiskinan ditandai dengan, nah ini banyak sekali di lingkungan kita, saudara ya. Rekan-rekan, banyak sekali kondisi ini di lingkungan kita. Seperti pengemis, ya, pengemis juga banyak yang buat-buat juga, ya, tapi mayoritasnya adalah miskin, pengemis, tidak dapat sekolah. Nah, akses sekolahnya, akses pendidikannya sulit ditempuh, ya. Kemudian kelaparan, kurang gizi, dan tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal, mungkin dia sewa. Bukan berarti kita menyewa itu miskin ya. Ya bukan. Ya memang dia pun sewa pun sulit juga untuk membayar ya kan, atau tidak ada tempat tinggal sama sekali. Kurang gizi. Nah, ini kurang gizi ya. Jangan saya kurus memang, tapi belum tentu saya kurang gizi. Ya. Betul ya? Ya, jangan yang kurus-kurus jangan kecewa gitu ya. Memang kita sengaja kurus biar kencang larinya. Oke. Itu tanda dari kemiskinan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kemiskinan.
Jenis kemiskinan itu ada absolut, relatif, struktural, kultural, dan multidimensi. Ayo coba saya kasih waktu 2 menit untuk mencari pengertian dan contoh-contoh yang konkret terhadap jenis kemiskinan. Saya minta Ruth, mana Ruth? Oke, Ruth, silakan kemiskinan absolut untuk pengertiannya. Pengertian dulu. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketika seseorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk mempertahankan hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Oke, baik. Kemiskinan absolut itu suatu kondisi di mana kita atau kepala rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Pangan, ya kan, berarti makan minuman kita, isi perut kita, tak mampu kita makan satu hari ya. Itulah kemiskinan absolut gitu ya. Contohnya apa? Ya tadilah ya contohnya. Nah, jadi pendapatan dari sisi pendapatan atau pengeluaran berada di bawah rata-rata garis kemiskinan. Ya, sudah bisa kita pahami ya makna dari kemiskinan absolut. Nah, di sini kemiskinan ketika seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Kemiskinan absolut diukur menggunakan garis kemiskinan. Ya, garis kemiskinan. Kalau dia berada di bawah garis kemiskinan, maka dia kemiskinan absolut, gitu ya. Kemudian kemiskinan relatif. Resya, silakan Resya. Kemiskinan relatif itu adalah kondisi ketika tingkat kesejahteraan seseorang itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan di daerahnya, di masyarakat sekitar. Oke, baik. Ada kesejahteraan keluarga itu kalau di desa cukup, ya kan? Tapi ketika pendapatannya dibawa ke kota, dia pindah ke kota, maka dia terjadi kesenjangan pendapatan, gitu ya. Adanya kesenjangan pendapatan. Kebutuhan atau pendapatan yang dia miliki tidak setara dengan kebutuhan rata-rata masyarakat di lingkungannya, gitu ya. Nah, kondisi ketika tingkat kesejahteraan seorang lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup masyarakat di sekitarnya. Kemiskinan relatif lebih menekankan pada ketimpangan distribusi pendapatan. Oke ya? Oke. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya ada kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini Vincent. Mana Vincent? Siapa? Ya. Jadi kemiskinan struktural ini merupakan kemiskinan yang terjadi akibat struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oke, baik. Nah, kalau struktural memang struktural itu memang dari kebijakan pemerintah. Ya. Mungkin sulitnya lapangan pekerjaan. Gitu ya. Ada 1000 lapangan pekerjaan tapi belum terlaksana gitu ya kan. Nah, itu kemiskinan struktural ya, di mana kemiskinan ini terjadi karena ada struktur sosial, ekonomi, politik yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya atau keluarganya. Faktor penyebabnya itu ya ketimpangan pemilikan aset. Ya, mungkin kalau di desa-desa orang kaya itu lebih banyak tanahnya, tanam padi gitu ya kan. Tapi orang miskin di sana ya mungkin pekerjaannya jadi terlalu senjang gitu ya. Kemudian lapangan kerjaan terbatas. Ya, lapangan pekerjaan terbatas gitu ya. Dan infrastruktur yang belum memadai. Dia ingin bekerja ke kota tapi infrastruktur juga sulit dijangkau. Gitu ya. Itu juga menjadi faktor penyebab kemiskinan struktural. Oke, dan ada kultural. Nah, kultural ini kemiskinan yang dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan, pola pikir. Ya, budaya sekitar. Inilah faktor yang mempengaruhinya dan menghambat seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Faktor penyebabnya rendahnya motivasi meningkatkan kualitas hidup, ya, kurangnya penghargaan terhadap pendidikan, sikap pasrah. Pernah dengar nggak wanita khususnya, lah ngapain kerja lo, ujung-ujungnya ke dapur juga toh? Ya pernah ya kan. Nah, itu nilai-nilai budaya yang dulunya ada gitu ya kan. Nah, tapi semoga keluarga kita di sini tidak menganut persepsi yang sama ya.
Nah, itulah kultural. Kemudian kemiskinan multidimensi. Ya, kondisi ketika seorang mengalami berbagai bentuk kekurangan secara bersamaan. Tidak hanya dari sisi pendapatan, pendidikan dan kesehatan, serta air bersih juga ya terhambat. Konsep ini berkembang dari capability approach yang dikenal oleh Amartya Sen. Ya, memang dia tinggal, ya dia tidak memiliki pendapatan, tapi di sekelilingnya juga, wilayahnya juga miskin, gitu ya. Maka tidak bisa dia meng-up dirinya, ya. Oke. Nah, ada faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Saya split menjadi 3 sisi sudut pandang yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan dari sisi individu, rumah tangga, dan wilayah. Nah, ya. Dari sisi individu kita lihat bahwa yang pertama rendahnya tingkat pendidikan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan. Karena individu yang tadi dia kultural, mungkin dia tidak ada motivasi untuk sekolah. Kemudian yang mempengaruhi kemiskinan itu rendahnya keterampilan. Bagaimana kalau mereka tidak bisa sekolah, bagaimana keterampilannya bisa meningkat? Skillnya. Oke, skill itu tidak harus dapat dari jenjang sekolah. Mungkin adanya pelatihan, gitu ya. Nah, kalau memang tidak ada keterampilannya menguasai komputer atau segala macamnya, maka itu juga akan menghambat kemiskinan, ya, menyebabkan kemiskinan. Yang ketiga ada kesehatan yang buruk. Nah, kondisi kesehatan yang buruk, dan yang berikutnya produktivitas rendah dan pengangguran. Nah, produktivitas rendah ini ya karena tidak adanya pendidikan, tidak ada keterampilan, dia tidak bisa berpikir membuat inovasi yang layak, gitu ya. Kemudian ada pengangguran. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh kemiskinan ya terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Nah, ini adalah proyek kita harus mencari tahu bagaimana pengaruhnya atau hubungannya. Nah, kalian bisa mengakses seluruh Indonesia boleh, wilayah boleh, misalnya Sumatera Utara atau Kota Medan, ya. Data tersedia di Badan Pusat Statistik, silahkan diambil. Analisis metodologi penelitiannya saya bebaskan, mau itu menggunakan error correction model, regresi linear berganda, ya, VAR, terserah. Oke, jadi ini project. Luarannya adalah artikel yang di-submit ke jurnal terakreditasi minimal Sinta 5. Oke? Oke. Kita sudah bisa memahami pengertian kemiskinan dari perspektif 3 itu tadi, ekonomi, sosial, dan pembangunan. Faktor yang mempengaruhi juga tadi dari sisi individu, rumah tangga, dan wilayah. Itu memang saya split biar ada nampak perbedaannya. Baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Vincent. Ya. Jadi begini Pak, pemerintah kan sudah berupaya untuk menekan kemiskinan dengan berbagai program bantuan seperti halnya program Warga Harapan atau PKH, bantuan pangan dan non tunai BPNT, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat yaitu KIS. Tetapi masih terdapat banyak masyarakat yang memang tetap berada dalam kondisi miskin atau kembali miskin setelah menerima bantuan. Menurut Bapak pribadi, mengapa kondisi tersebut masih dapat terjadi? Oke. Nah, pemerintah itu pertanyaannya sangat bagus ya. Pemerintah itu sudah membuat banyak program untuk menekan angka kemiskinan. Ya, programnya tadi dengan KIP, KIS, ya, Keluarga Harapan. Nah, jadi kenapa ketika dia sudah menerima itu, kenapa dia kembali miskin? Ya, ada apa? Ya, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Nah, kita lihat dari faktor kemiskinan dari sisi individu atau dari sisi kemiskinan berdasarkan kultural. Tadi kultural bahwa menganggap motivasi pendidikan itu kurang
Artinya motivasi untuk keluar dari garis kemiskinan itu kurang. Dia sudah nyaman ketika dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ngapain kerja lagi? Udah dapat bantuannya gitu ya. Ya, dia terlalu nyaman dan tidak mau memperbaiki diri, ya, motivasi untuk keluar dari garis kemiskinan. Nah, itu dari sisi individu. Ya, terlalu nyaman. Ya, mungkin perempuan atau kepala rumah tangga udah dapat bantuan, udah cukup lah. Ya kan? Padahal itu sangat membantu meningkatkan kualitas hidup, ya kan? Dari sisi wilayah, memang adanya kondisi kurang, fasilitas pendidikannya kurang memadai, infrastruktur juga kurang memadai gitu ya. Itu yang menyebabkan mereka kembali lagi miskin, karena memang daya dukung oleh infrastruktur tidak ada, daya dukung dari sisi pendidikannya juga tidak ada. Bayangkan di satu keluarga tidak ada yang bersekolah, nah bagaimana dia meningkatkan pemahamannya, inovasinya, kreativitasnya gitu ya. Tidak ada mengikuti pelatihan apapun. Nah, dari sisi individu tadi, dia menganut sistem kemiskinan kultural yang menganggap sudah diberi bantuan, jadi nggak perlulah untuk bekerja gitu ya. Tapi dari sisi wilayah, ketika dia ingin bekerja, akses pekerjaannya tidak ada, lapangan pekerjaan tidak ada, pendidikan juga tidak memadai, dan mungkin kesehatan yang kurang. Artinya fasilitas publik itu sangat jauh dari keluarga itu. Gitu ya. Gitu ya Vincent ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Ya Pak, kita kan tahu pemerintah sekarang kan melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG dalam upaya untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan juga sumber daya manusia. Yang menurut Bapak, bagaimana ya program MBG itu berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, Pak? Oke, baik, luar biasa. Ya. Jawaban saya mungkin sangat berhati-hati ya, karena ini program terbaik pemerintah ya, sangat berhati-hati. Cuman saya akan menjawab dari sisi teori saja. Ya. Kita ketahui bahwa program makan bergizi gratis itu adalah untuk meningkatkan nutrisi bagi anak-anak, betul ya? Ya. Nutrisi bagi anak-anak, biar kedepannya anak-anak itu ketika gizinya meningkat, inovasinya juga meningkat, kreativitasnya meningkat, smart lah dia, ya, pintarlah anak-anak itu, harapannya seperti itu. Dari sisi keluarga juga membantu meringankan pengeluaran pangannya untuk anak-anak, sangat membantu program itu, ya, karena dia tidak perlu memberikan uang untuk makan siang anaknya, gitu ya, sangat membantu. Setidaknya keluarga itu bisa mengalihkan pengeluarannya itu di pengeluaran lain yang lebih bisa mendongkrak ekonominya, misal membuat usaha, gitu ya, berjualan dan seterusnya. Jadi kaitannya MBG dengan kemiskinan itu sangat berkaitan, ya. Itu ketika MBG itu bekerja dengan semestinya, maka anak itu akan pintar, dan dari segi kekeluargaan pengeluaran keluarganya itu berkurang untuk pangan anaknya, dan bisa mengalihkan pengeluaran lain, ya, untuk berjualan apa, dan menurunkan angka kemiskinan. Nah, mungkin teorinya seperti itu. Walaupun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saya tidak berani untuk menyampaikannya. Oke? Nah, saya berharap MBG itu ketika terrealisasi dengan anggaran yang sama, maka makanan anak-anak kita juga akan nikmat seterusnya. Bisa ikan, salmon gitu ya kan. Nah, daging gitu ya kan, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Oke? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya, terima kasih buat kalian, dan saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua.